Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat lahir batinnya ya, dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa, tak lupa bahagia. Oke. Nah teman-teman, kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk membuat bolu jadul ya teman-teman. Tapi walaupun jadul, ini di Laroiba masih tetap eksis ya teman-teman. Kayak lagu aja ya. Oke, kita simak apa saja bahannya dan bagaimana caraku ya. Dan hari ini memang saya buat agak banyak karena ini untuk oleh-oleh ya ceritanya. Apa itu, berkatan gitu, tapi ini besar sekali ya. Ini harganya 60.000 ya teman-teman per kotaknya, karena nanti mau dimasukkan ke dalam kotak seperti hantaran gitu, tapi polosan ya teman-teman. Ini tidak menggunakan hiasan. Oke, simak ya. Oke, pertama-tama yang kita siapkan yaitu bahannya ada telur. Nah, telurnya saya menggunakan 24 butir ya teman-teman. Nah, seperti ini setelah hilangkan kulitnya. Kemudian ada terigu 780 gram ya. Kemudian ada gula 900 gram. Kemudian susu cair ada 420 gram. Nah, susu cair ini bisa digunakan susu yang tawar itu atau susu bubuk, kemudian ditambahkan air sebanyak 420 gram ya teman-teman. Kemudian ada maizena. Maizenanya 12 sendok atau kurang lebih 250 gram ya. Dan juga ada minyak. Ini bisa menggunakan minyak atau margarin ya teman-teman, sebanyak 600 gram cair ya. Dan juga garam. Untuk garamnya ini satu pucuk itu kali 4 ya. Dan kemudian ada vanili ya. Kemudian ada SP dan juga baking powder. Untuk baking powdernya itu saya menggunakan 30 gram, dan untuk SP nya 100 gram. Dan juga ada keju ya teman-teman untuk taburannya itu, tapi saya tidak menggunakan banyak keju, hanya untuk taburan biar enggak polos pol gitu ya. Oke, simak ya caranya. Masukkan telur, gula dan SP, kemudian kita mixer sampai mumpluk ya teman-teman, sampai berwarna putih. Dan apa itu, kalau diambil itu tidak jatuh, atau kalau bahasa kerennya itu apa ya, putih, kental dan berjejak. Seperti itu ya teman-teman. Oke, simak ya. Nanti bisa menjadi 4 loyang ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau menginginkan bikin 1 loyang, jadi bahan-bahan yang saya sebutkan tadi dibagi 4 ya teman-teman. Mudah sekali kan? Kenapa saya bikinnya selalu banyak dan mungkin menurut teman-teman kurang terperinci ya? Ya karena saya ini ya sambil bekerja sambil saya video ya teman-teman, dan ini nyata, nggak digawe-gawe ya teman-teman. Jadi ya seperti itu caranya saya bekerja. Jadi bekerja saya video, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk teman-teman yang ingin mencobanya ya. Oke, setelah mumpluk ya teman-teman, matikan mixernya, ganti ke kecepatan yang sedang ya teman-teman. Kemudian masukkan bahan keringnya sedikit demi sedikit ya, jangan langsung banyak ya teman-teman, sedikit demi sedikit dulu baru kita mixer. Kenapa diturunkan? Karena ini bisa berterbangan kemana-mana kalau yang paling cepat ya. Dan ini sudah full ya, jadi kekuatan mixer saya itu kalau membuat bolu hanya cukup 4 loyang ya teman-teman. Walaupun ini besar, tapi kalau pakai ini
mungkin terlalu kuat ya. Padahal kalau sudah selesai itu hanya separuhnya ya teman-teman. Jadi ya hanya cukup 4 loyang. Oke, ikuti langkah selanjutnya ya teman-teman, dari tahap ke tahapnya ya. Simak ya. Kemudian setelah bahan kering semua sudah masuk, kemudian kita berganti dengan susunya. Masukkan perlahan-lahan ya teman-teman. Kemudian setelah itu baru mentega, margarinnya atau minyaknya ya. Nah, kalau sudah di tahap ini, kira-kira ini mixer sekitar hitungan nggak sampai 1 menit ya teman-teman, sampai hitungan 45 detik gitu ya, itu sudah kita matikan. Jangan terlalu lama, nanti jadi over dan akhirnya mencair ya teman-teman. Setelah itu kalau sekiranya sudah rata, baru kita matikan mixernya. Setelah kita ambil dari mixer ya teman-teman, ini yang sangat krusial sekali ya, sangat penting sekali, harus kita aduk-aduk dengan menggunakan spatula ya teman-teman. Caranya ambil dari bawah kemudian tarik ke atas atau dibalik ya, karena untuk menghindari tepung-tepung atau minyak atau apapun yang masih belum tercampur di bawah. Jadi gunakan spatula kalau bisa yang agak panjang gitu ya teman-teman. Aduk membalik ya, dari bawah di bawah ke atas sampai kurang lebih rata menurut Anda ya teman-teman. Nah, kemudian siapkan loyang dan olesi dengan olesan yang sudah saya videokan waktu dulu ya, sampai rata. Nah, untuk mengetes kerataannya nanti bisa digunakan menggunakan terigu ya teman-teman, seperti yang ada di video ini. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian taburi dengan terigu ya, biar ketahuan yang belum terkena olesan. Sebenarnya tanpa diberi terigu pun, kalau kita yakin tidak ada yang tertinggal atau semua teroles rapi, insya Allah tidak akan lengket ya teman-teman, karena ini juga olesannya sudah mengandung terigu juga. Hanya untuk meyakinkan apakah ini masih belum rata atau belum, kita tes dengan menggunakan terigu, maka akan kelihatan ya teman-teman. Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang, isi dengan yang sama ya teman-teman, kalau perlu ditimbang ya, jadikan 4 sama rata ya. Kemudian kita open dalam keadaan suhu panas ya, panasnya sekitar 175 sampai ke 200
Baru kalau sudah mengembang full kita kecilkan suhunya ya, kita turunkan suhunya ya teman-teman. Oke. Itu sang kuwi lho nduk, sang gede-gede nduk. Nah, sebelum masuk oven, hentak-hentakkan adonan seperti ini ya teman-teman, biar apabila ada gelembung udaranya bisa meletup keluar ya teman-teman. Seperti yang saya lakukan ini ya, dan ini caraku. Siap untuk di oven, oke? Dan sebelum di oven, taburi keju tipis-tipis aja ya teman-teman. Ini hanya untuk bunga saja ya. Alhamdulillah ya teman-teman, rotinya bisa mengembang sempurna sampai ke atas ya, dan itu bisa ditukar tempat ya teman-teman nantinya. Dan ini sudah siap untuk diangkat. Tes dengan tusuk sate ya teman-teman untuk mengetahui kematangannya ya. Nah, ini sudah siap kita buka nanti ya. Karena sudah matang dan sudah saya tes dengan tusuk sate tidak lengket ya teman-teman. Caranya untuk mengeluarkan itu seperti yang saya lakukan di video ini ya teman-teman. Ini karena terlalu penuh jadi menutupi lubang ya teman-teman, harus berhati-hati biar tidak keruak ya. Teman-teman tahu keruak apa enggak? Pelan-pelan sekali karena ini masih keras gitu ya, karena masih panas. Kemudian pinggirnya kita tekan-tekan seperti ini dengan menggunakan spatula ya teman-teman. Pelan-pelan saja, jangan sampai kena dan cuil nantinya ya. Ini yang agak susah karena full menutupi buletan tengahnya ya teman-teman. Hati-hati biar tidak keruak. Ambil napas dulu ya biar tidak cuil. Oke, yang pinggirnya kita gunakan spatula ya teman-teman. Ini juga harus berhati-hati. Kemudian kita gunakan kertas seperti ini ya, dan lemeknya ya. Kemudian kita balik, kita pukul-pukul, angkat perlahan-lahan. Nah, bagus, sempurna.
Nah, untuk membalik juga beri alas ya teman-teman, biar tidak patah. Hati-hati ya. Bismillah. Tadi seperti ini. Bismillah. Yes. Alhamdulillah teman-teman, rotinya bentuknya dan ketinggiannya sempurna ya. Ini sempurna menurut saya ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, karena ini rotinya belum teralasi ya teman-teman, jadi ini perlu dialasi. Karena apa? Karena biar mempermudah untuk kita mengambilnya ya. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman, biar tidak takut patah. Gunakan kapi ya teman-teman, masukkan dari bawah seperti ini pelan-pelan, kemudian alas kita masukkan dari bawahnya ya, seperti ini, dan lalu tarik kapinya sambil didorong dari arah sebelah sana, atau bisa diangkat kalau sudah ada kapinya seperti ini ya teman-teman, akan mempermudah. Nah, seperti ini. Ini kalau diangkat enggak samar patah ya teman-teman, karena sudah ada alasnya ya. Alasnya ini saya bikin sendiri ya teman-teman, enggak perlu beli. Perhatikan caraku ya teman-teman, simak ya. Nah, setelah semua teralasi dan sudah dingin ya, siap untuk dimasukkan ke dalam tempatnya ya, atau ke dalam kotaknya masing-masing ya teman-teman. Seperti ini ya. Ini masih baru bikin 10, masih kurang 11 lagi ya teman-teman. Kita bikin 21 ya. Lanjut kita masukkan ke kotaknya masing-masing ya teman-teman rotinya.
Nah, untuk alasnya tadi caranya seperti ini ya teman-teman. Saya ambil kardus yang dalamnya minuman gelas itu ya, itu dari aqua atau gontor atau yang lainnya. Yang tengahnya itu kita ambil, kemudian kita gunting, lalu kita bungkus dengan menggunakan kertas nasi dan kita staples ya teman-teman, seperti yang saya lakukan seperti di contoh ini ya teman-teman. Dan ini lebih ekonomis, gratis kalau ada kardusnya, tinggal beli kertasnya ya. Kalau kertas kan nggak begitu mahal ya teman-teman. Sebenarnya ini juga bisa beli, tapi kalau memang bisa dilakukan kenapa tidak ya, untuk mengurangi pengeluaran. Oke. Nah, kemudian setelah di staples seperti ini ya penampakannya, dan staples bagian atasnya itu ditaruh di bagian atas juga ya teman-teman, biar tidak menggores roti kalau staplesnya tidak bisa tertekuk ya teman-teman. Seperti ini penampakan rotiku ya teman-teman. Kemudian kita beri perekat dengan menggunakan isolasi pojok-pojoknya saja ya teman-teman, biar kotaknya tidak terbuka dan mudah untuk membawanya. Tidak semuanya ya, hanya pojok-pojoknya saja ya teman-teman, agar udaranya masih bisa masuk, karena ini belum begitu dingin ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, dan ini bagian udara tidak semua tertutup. Oke, demikian tadi caraku membuat bolu ya teman-teman. Ini bolu untuk istilahnya hadiah ya, atau berkatan saja ya. Jadi ini mintanya polosan, dan ini masih belum dingin. Kita masukkan saja, tapi belum kita tutup ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya. Sekiranya ada manfaatnya, bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Akhir kata, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye bye.